Ya, apa kabar pemirsa, menemani waktu Anda redaksi BCN hadir dengan berita-berita yang aktual, berimbang, dan terpercaya. Bersama saya Adi Rizal, inilah redaksi BCN selengkapnya. Pemirsa, tren stand-up komedi kini tengah menjamur di Kota Batam. Radio Samba FM mengadakan stand-up comedy competition yang diikuti para pelajar dan mahasiswa se-Kota Batam. Samba Radio merupakan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Kepulauan Riau ini, mengangkat stand-up comedy dengan tema Say No to Oplosan. Kantin Kampus Unrika tampak begitu ramai di malam Minggu 22 Februari 2014. Pasalnya, di malam itu 107,9 Samba Radio Unrika mengadakan stand-up comedy competition. Samba Radio yang merupakan salah satu dari unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unrika terus berupaya memberikan edukasi kepada para rekan-rekan mahasiswa melalui media radio dan event-event off-air. Hal tersebut terbukti dengan diadakannya kompetisi stand-up comedy ini. Tercatat sebanyak 20 peserta mengikuti kompetisi stand-up comedy ini, mulai dari kalangan pelajar dan mahasiswa turut ambil bagian dalam event ini. Seperti dari kampus Unrika, Putra Batam, Universitas Batam, dan Politeknik Negeri Batam. Adapun tema yang diangkat dalam stand-up comedy ini adalah Say No to Oplosan. Peserta boleh mengartikan oplosan secara konotatif dan denotatif. Jelas hal ini menjadi hiburan tersendiri di kalangan mahasiswa. Tidak hanya itu, acara ini juga diselingi dengan nonton film edukasi dan dilanjutkan dengan sosialisasi dari BKKBN Provinsi Kepulauan Riau, serta didukung oleh Kampus Unrika, Pusat Informasi Konseling UKM, Cafe Gaul, BC Cafe, Esukepri, dan BCN TV. Sebaru dari jalan yang masih sempat kita lalui. Karena apakah sendiri kita masih rindu yang sama? Perbaikan Bakat Agustus 2013. Terima kasih. Tampil sebagai juara pertama dalam kompetisi stand-up comedy tersebut diraih oleh Agus Supriyadi dari Politeknik Negeri Batam. Dan juara kedua diraih oleh Jul Hafiz dari SMA Negeri 14 Batam. Dan juara ketiga diraih oleh Alan dari Universitas Batam. Kesannya ya, saya bersyukur yang pertama ya alhamdulillahirrahmanirrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga ya saya menikmati juga selama kompetisi ini berlangsung ya. Saya boleh ucapkan terima kasih juga kepada Unrika tentunya yang mengadakan acara ini. Terus yang kedua untuk seluruh jajaran panitia dari mulai Samba, PIK, juga jajaran yang lainnya yang mungkin saya nggak bisa sebut satu persatu. Dan juga untuk teman-teman saya yang telah mendukung saya dari teman-teman mahasiswa Politeknik Batam, terima kasih. Event ini sekaligus juga menjadi momen awal dalam pembentukan komunitas komik Kota Batam. Diharapkan dengan hadirnya komunitas stand-up comedy ini dapat menjadi wadah berkarya bagi para komik yang ada di Kota Batam. Dari Batu Aji, Lenzo Purba, dan Ferry Mafkopci, BCN TV melaporkan. Jajaran kepolisian sektor Lubuk Baja mengamankan 2 korban trafficking yang berasal dari Sukabumi, Bandung. Dalam kasus ini, korban mengaku ditawari pekerjaan oleh seorang ibu bernama Hajah. Awalnya mereka ditawari untuk bekerja sebagai pendamping penyanyi
di salah satu tempat hiburan di Batam. Namun korban malah dibayar untuk check-in bersama salah seorang warga negara Singapura. Remaja wanita berinisial AL dan AM, keduanya berusia 14 tahun yang diduga sebagai korban trafficking. Sabtu pagi diamankan jajaran kepolisian sektor Lubuk Baja. Remaja yang berasal dari Sukabumi dan Bandung itu mengaku ditipu oleh seorang ibu-ibu bernama Hajah yang menjanjikan akan mempekerjakannya di Batam sebagai pendamping penyanyi di salah satu tempat hiburan di Batam. Menurut keterangan Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Aris Rusdianto mengatakan bahwa korban saat itu ditemukan Jumat malam di salah satu kamar hotel bersama salah seorang warga negara Singapura. Dari informasi masyarakat pada pukul 22.30 adanya salah satu korban salah satu keluarga dari korban melaporkan ke Polres Sukabumi Kota. Setelah dari Polres Sukabumi Kota koordinasi pada kami untuk mengecek keberadaan dua orang yang diduga dibawa kabur oleh laki-laki berhidung belang untuk dipekerjakan di Batam sebagai pemandu lagu. Setelah kita koordinasi, kita lidik, melakukan, ternyata didapat salah satu korban di daerah Nagoya, terus kita kembangkan, dapat kembali salah satu korban kembali di salah satu hotel di Nagoya di kamar 507 dengan salah satu warga negara asing. Korban juga mengatakan bahwa dirinya sempat mencoba melarikan diri dengan beralasan untuk membeli bakso. Namun salah seorang security tempat hiburan tersebut menjemput paksa korban dan mengatakan untuk jangan mencoba kabur. Dari kawasan Lubuk Baja, Rian BCN TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 3 hektar hutan di sekitar Bukit Mangsang, Kecamatan Sebeduk, dibakar lagi oleh orang tak bertanggung jawab pada hari Senin. Kebakaran hutan tersebut bisa disaksikan dari kejauhan. Angin kencang semakin membuat api kian ganas dan tidak bisa dikendalikan. Dari jarak 5 km dari Jalan Raya S. Parman Sebeduk, asap api kebakaran yang melahap hutan Bukit Mangsang nampak membumbung tinggi. Kebakaran hutan kali ini melahap salah satu titik hutan di Bukit Mangsang, Kecamatan Sebeduk. Lokasinya persis di bawah kabel listrik sutet yang melintas di atas Bukit Mangsang. Kebakaran hutan ini merupakan kebakaran hutan yang kesekian kalinya. Bahkan kebakaran ini merupakan kebakaran rutin yang terjadi belakangan ini. Kebakaran hutan di Bukit Mangsang ini kian memperpanjang daftar lokasi hutan yang terbakar di seluruh Batam yang kini jumlahnya mencapai puluhan hektar. Ketua RW Mangsang Kebun, Mariono, mengatakan kebakaran ini terjadi sejak Senin pagi. Saat terjadi kebakaran, pihaknya langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemadam kebakaran BP Batam. Ini ada lahan dibakar, mana dekat tower. Sekali saya cek udah di atas, udah dekat 10 hektar lah itu. Udah berapa? Udah kurang lebih hampir 10 hektar lah dari kemarin yang kebakaran. Kebakaran itu? Iya. Ini nyampe sana udah nggak ada orang? Nggak ada tinggal orang. Apinya aja? Iya, tinggal apinya aja. Terus pemadam kebakaran ke sana? Kira-kira jalurnya bisa nggak itu? Ya, kalau bisa ya disemprot, kalau nggak bisa ya selamatkan mobilnya kan. Jalannya juga bukit-bukit, juga jurang jalannya. Jalannya susah. Pak, dia ada unsur seperti kesengajaan nggak? Ya. Ya kayaknya tangan-tangan jahil, saya jujur aja ya, kayaknya tangan jahil. Kalau memang nggak dibakar, nggak mungkin itu. Seringkali kan ada unsur-unsur kesengajaan kayaknya itu. Jadi lebih banyak disengaja ya? Iya, kayaknya itu disengaja. Kalau nggak disengaja untuk apa, Pak? Terang-terang begini kok bakar-bakar. Sedangkan kita mau masak di rumah aja masih pikir-pikir, di hutan kok dibakar-bakar kalau nggak ada unsur kesengajaan. Kebakaran itu disinyalir dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu hal ini akan menjadi ancaman bagi warga yang tinggal di sekitar hutan yang terbakar. Dari Sebeduk, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan.
Menanggapi laporan kebakaran hutan di Bukit Mangsang, satu regu pemadam kebakaran Subdit BP Batam langsung menuju lokasi kebakaran. Namun anggota PBK terhalang dengan tak adanya akses masuk ke lokasi. Dipandu oleh seorang petugas dari Dinas KP2K yang sudah menunggu di jalan kampung, satu regu pemadam kebakaran langsung menyusuri jalan tanah menuju ke Bukit Mangsang menggunakan mobil tangki. Sayangnya, perjalanan mereka untuk sampai ke bukit yang tengah terbakar terhalang dengan jalan buntu yang ada di sana. Terpaksa mobil pemadam kebakaran hanya berhenti sampai di Musola Al-Hikmah Bukit Mangsang yang berada di puncak bukit. Tidak adanya jalan yang langsung menembus lokasi kebakaran membuat pasukan berseragam oranye itu mencari alternatif dengan cara manual. Beberapa di antaranya langsung menuju ke bukit dengan cara berjalan kaki dan menggunakan alat tebas seperti golok dan sabit. Tindakan sementara yang diambil yaitu dengan cara membuat api tidak semakin meluas dan menunggu kedatangan mesin pompa portable. Karena kita jauh dengan sumber air, ya terakhir kita melakukan pembatasan. Pembatasan jadi dengan kita akan membersihkan di luar area yang terbakar itu supaya apinya nanti tidak menjalar. Oh gitu. Jadi anggota ini secara manual langsung ke ya lokasi. Mereka manual ya dengan peralatan seadanya ya. Dengan jalan kaki ya. gitu kan. Dengan jalan kaki ya kita melihat mobil sudah nggak mungkin masuk ke sana. Iya. Terus kalau melihat seperti ini kira-kira ada indikasi kesengajaan nggak? Kebanyakan pasti ada faktor kesengajaan ya, bisa orang mau buka ladang, buka kebun yang jelas seperti itu. Gini. Terus yang terakhir Mas, ini kalau sudah masih ada apinya ini nanti upaya terakhir gimana? Kita untuk saat ini kan kasihan, kadang teman-teman ada yang sudah bekerja, kita istirahat menunggu mengantisipasi supaya tidak merambat lagi, tapi daerahnya sudah dibatasi, Mas. Tak berapa lama pasukan PBK bekerja sama dengan warga langsung melakukan usaha mengurangi kebakaran menggunakan mesin portable. Dari Sebeduk, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Sebanyak 6 dari 7 remaja yang masih sekolah SMA dihakimi massa setelah merampas sepeda motor di jalan raya. Naasnya, belum sempat menikmati hasil rampasannya, 6 dari 7 pemuda tersebut ditangkap warga dan kemudian diserahkan ke Polsek Sekupang. Beginilah kondisi ke-6 anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMA setelah diamuk masyarakat di kawasan industri Sekupang. Diduga ke-6 anak remaja ini tertangkap oleh warga setelah mencoba memerah seorang pengendara sepeda motor yang melintas di kawasan tersebut. Menurut pengakuan IN, salah satu tersangka, ia diajak teman-temannya untuk mencari uang dengan merampok pengguna jalan raya. Dalam aksinya, ia beserta rekan-rekannya memukuli korban hingga babak belur, lalu membawa kabur sepeda motor korban. Di rumah saya diajak semalam kan mereka datang ke rumah saya lagi berdua sama Patra dia ngajak minum, ngajak cari uang katanya gitu. Tadi lagi diam di sana di rumah, saya udah istirahat Pak, itu Pak istilahnya menghadang orang di jalan, langsung saya ambil motor ya kawasan industri sana. Ada berapa orang, mungkin 7 orang Pak. Jadi apa Pak? Yang satunya di sana Pak, di Batu Besar, dari tadi malam di Batu Besar. Nah ini karena istilahnya ulah saya sendiri Pak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-6 pemuda ini meringkuk di sel tahanan Polsek Sekupang. Dari Sekupang, Rian, BCN TV melaporkan. Bagi warga Batam yang dekat dengan jaringan pipa perusahaan air minum, mungkin tidak bermasalah dengan pengadaan air bersih. Namun bagi sebagian besar warga yang tinggal di lereng perbukitan, air adalah benda berharga
di mana untuk mendapatkannya memerlukan ekstra usaha. Tak jarang untuk mendapatkan air bersih, modal yang dikeluarkan justru lebih besar. Lebih dari 500 kepala keluarga yang mendiami Kampung Mangsang Kebun, Kecamatan Sebedo, mengandalkan air bersih dengan mencari hingga ke puncak perbukitan Mangsang. Hal ini mereka lakukan sejak lama, sejak mereka gagal mendapatkan air bersih dari sumur buatan yang mereka buat. Pasalnya, selain air sumur buatan tidak bersih, penggalian sumur buatan sudah dilakukan berkali-kali. Akhirnya sebagian warga mencoba mencari sumber mata air yang ada di lereng Bukit Terjal. Untuk sampai ke sana, mereka harus berjalan kaki hingga lebih dari 3 km. Sesampainya di bukit, tidak mudah untuk mencari sumber air tersebut. Pasalnya, biasanya sumber air bersih diperoleh dengan cara mencarinya di balik semak yang merimbun. Kalau musim kemarau gini ya Pak ya, Mas ya. Ini kebutuhan sehari-harinya ya dari bukit sini. Kalau nggak dari bukit sini nggak bisa minum lagi. Sedangkan air sumur kering semua. Caranya dari bukit tadi ke rumah warga sampai berapa kilo? Ada berapa ya? 3 kilo pun ada lah. 3-4 kilo. Iya, 3-4 kilo. Itu ide awalnya gimana sih Mas? Ide awalnya kita kan bikin sumur lubang, ternyata nggak bisa. Airnya nggak bisa. Kebetulan kita ke atas itu setelah-setelahnya dari batu bebatuan itu ada mata air yang mengalir di situ. Kita punya ide, kita beliin selang aja, kita coba tarik ke rumah. Ternyata sukses sampai sekarang. Sudah mendapatkan sumber mata air, warga juga harus menghadapi resiko kekeringan sumber air. Jika sudah demikian, maka warga akan berinisiatif membersihkan lokasi di sekitar sumber air. Setelah dibersihkan, biasanya sumber air akan deras mengalir. Ya kita coba lagi lah Mas, yang dari sela-sela batu kita bersihkan dulu, kita bersihkan lagi supaya airnya itu bisa ngalir lagi. Biasanya kalau kita bersihin gitu dia masuk lagi ke situ mata airnya. Menghadapi ancaman kekeringan sumber mata air, warga kerap sedih. Pasalnya, mereka hanya bisa menunggu pemberitahuan terkait kemungkinan bisa terpasangnya jaringan air bersih milik swasta yang mau masuk ke sana. Keinginan pemasangan air bersih dari pengelola air bersih di Batam pun kerap menjadi angan-angan. Ya mungkin keinginan mah ada ya Mas ya. Tapi mungkin kan dari perumahan yang lagi dibangun itu kan belum tuntas semua. Kemungkinan atau tahun besok atau tahun berikutnya kemungkinan bisa dinarik ke tempat kita. Sering terjadinya kebakaran hutan cukup membuat warga gerah. Pasalnya bukan tidak mungkin kalau kebakaran hutan makin membuat cadangan sumber air bersih andalan mereka selama ini menjadi habis. Dari Sebedu, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Seorang bocah laki-laki berumur 12 tahun dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar. Ironisnya, bocah berinisial JA asal Sibolga tersebut mendapatkan bogem mentah, injakan di sekujur tubuhnya. Tetangga yang tak tega melihat korban terus dianiaya langsung mengajak JA untuk membuat laporan ke Mapolresta Barelang. JA, bocah berbaju hijau berumur 12 tahun ini diantar tetangganya untuk membuat laporan ke Mapolresta Barelang atas penganiayaan yang dialaminya selama 1 bulan tinggal di Batam. Awalnya, JA yang kesehariannya bekerja di salah satu rumah makan di kota asalnya diajak oleh seorang wanita untuk bekerja dan sekolah di Batam. Setibanya di Batam, bocah ini justru dipekerjakan dengan paksa tanpa digaji. Ironisnya, justru JA mendapatkan bogem mentah, sulutan rokok, dan injakan di sekujur tubuhnya. Siapa yang mukul Jelani? Orang angkat itu. Mama angkat. Mukulnya pakai apa? Angkat sama tali pinggang, baru diinjak. Diinjak-injak juga. Kenapa bisa dipukul gitu? Kan keliling-keliling bentar. Tiba sampai kami datang dia. Naik dua-duanya. Dari belakang ini. Kalau bisa pukul dua-duanya. Jadi aku sendiri yang kena pukul. Apa? Tinggal di rumahnya. Masak nasi, cuci piring,
apa? Kan aku bilang, Kak gajiku nanti di sini Kak. Kayak mana? So, apa nanti yang biaya gajimu? Dia bilangnya sekolah kan kau nanti. Lantaran merasa kasihan, Fatigia, tetangga korban, tak tega melihat JA terus dipaksa bekerja dan dianiaya. Fatigia mengantarkan korban ke Mapolres Taberelang untuk membuat laporan. Di sini kira-kira lebih 1 bulan yang dia dapatkan adalah pemukulan. Dipukul, salah sedikit kanannya dipukul, salah masak nasi sedikit dipukul. Lalu dari ibu kos ini mendongkrak pintunya karena dia teriak-teriak, kita tolong. Tahuan bahwa dia sedang menginjak-injak anak ini. Dari kawasan Baloy, Rian BCN TV melaporkan. Dengan menghadirkan tim penguji dari berbagai instansi yang ahli di bidangnya, siswa-siswi SMK Negeri 2 Batam melaksanakan ujian kompetensi jurusan dengan melakukan berbagai persiapan. Tampak juga support dari guru-guru membuat siswa-siswi ini targetkan lulus 100%. Dan skill kejuruan mereka dapat diterima di berbagai instansi perusahaan. Tampak terlihat siswa-siswi SMK Negeri 2 Batam tengah melakukan ujian kompetensi kejuruan. Berbasis Sekolah Manajemen Pariwisata, SMK Negeri 2 terbagi menjadi 4 jurusan, yang dimana keempat jurusan tersebut diikutsertakan dalam ujian kompetensi kejuruan. Terdiri dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata, Perhotelan, Akuntansi, serta Jasa Boga. SMK Negeri 2 pun melaksanakan ujian kompetensi dengan mendatangkan tim penguji dari berbagai instansi ternama yang ahli di bidangnya masing-masing. Oke, kita punya 4 paket keahlian. Yang pertama itu adalah usaha perjalanan wisata yang dilaksanakan di hari Kamis kemarin tanggal 20, kemudian dilanjutkan ke tanggal 21 untuk tiketing internasional dan domestik, kemudian dilanjutkan lagi hari Senin ini sampai besok hari Selasa. Kalau hari ini adalah untuk tour planning, kemudian untuk besok itu adalah tour guiding, kita menggunakan bus menjadi seorang pemandu wisata. Kemudian kemarin di hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 itu diadakan untuk paket keahlian akuntansi itu 2 hari. Kemudian besok kemudian hari ini itu tadi baru saja tadi pagi pembukaan untuk uji kompetensi paket keahlian perhotelan. Itu berlangsung selama 6 hari sampai dengan tanggal 1 Maret. Kemudian yang satu lagi itu adalah uji kompetensi untuk paket keahlian jasa boga, itu besok hari Selasa tanggal 25 Februari sampai tanggal 27 Februari. Nanti ada 2 uji kompetensi untuk jasa boga ini adalah makanan kontinental dan makanan nusantara. Sementara itu, terlihat pada siswa-siswi SMK Negeri 2 Batam dalam menghadapi ujian kompetensi, mereka melakukan persiapan yang matang, mengingat tim penilai atau penguji merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya. Siswa-siswi SMK Negeri 2 targetkan mendapatkan nilai yang bagus pada ujian kompetensi tersebut. Kalau saat ujian mungkin perasaannya pertama sih awal-awalnya tegang, tapi udah pada saat mengerjakan itu udah biasa-biasa aja sih, karena kayak udah gimana ya, udah dapet lah gitu itunya, jadi udah biasa-biasa aja gitu. Dengan diadakannya ujian kompetensi tersebut, SMK Negeri 2 berharap setiap lulusannya memiliki skill di bidangnya masing-masing dan dapat diterima di instansi perusahaan dimanapun. Dari Batam Center, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Andi Liani merupakan musisi asal Kepri yang berhasil booming pada era tahun 90-an. Untuk mengenang karya-karya Andi Liani, OJ Rock Management menggelar konser untuk Andi Liani. Dengan menghadirkan Cordova Band serta band-band indie ramaikan konser ke-19 in memoriam of Andi Liani. Andi Liani merupakan musisi asal Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil booming pada era tahun 90-an.
Untuk mengenang karya-karya Andi Liani, OJ Rock Management menggelar konser untuk Andi Liani pada Sabtu lalu yang bertempat di lapangan Pamedan, Tanjung Pinang. Dengan menghadirkan Cordova Band yang merupakan salah satu bagian dari keluarga almarhum Andi Liani, turut meramaikan suasana konser tersebut. Sementara itu, pada acara mengenang almarhum Andi Liani, Dimension Band asal Kota Batam berhasil mengalahkan band-band indie Kepri yang berhasil meraih juara 1 pada acara tersebut dengan mengaransemen ulang lagu Andi Liani. Percayalah kau tak sendiri. Yang kami tahu sih dia penyanyi rock dari Tanjung Pinang. Itu katanya sih terkenal tahun 90 sampai 95. Kurang kenal juga karena lahirnya 94 kan, jadi cuma setahun langsung meninggal ya, kecelakaan. Kira sih tahunya. Dan pernah jadi formasi awal Slang jadi vokalis. Pengen partisipasi aja sih, karena respect juga sesama Andi Liani kan musisi dari Kepri gitu kan, ya untuk memperingati karya-karya dia. Lagu apa yang dibawain? Aku Hanya. Nah, apa sih yang didapat dari lagu Aku Hanya itu, kenangannya atau songnya? Aku Hanya gimana? Lebih ke karakter suaranya yang kira suka ya. Karena karakter suaranya cocok dengan vokalis kami kami bawa, terus karena apa ya, musiknya juga enak didengar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan untuk kedepannya, musisi-musisi Kepri dapat meniru kesuksesan Andi Liani yang mampu mengharumkan nama Kepri di dunia industri musik Indonesia. Dengarkanlah Mani, kita berbeda, jangan dirubah, biarkan saja. Dari Tanjung Pinang, Pradana Putra, BCN TV melaporkan. Jangan memujinya, kita hadapi, kita berbagi. Ya, pemirsa, berita tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Nantikan berita-berita selanjutnya hanya di redaksi BCN. Saya Adi Rizal, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.